Bab 351, Rumah Shunyi. Setelah sarapan, keduanya keluar dari kamar. Tentu saja, Zhao Hai masih membayar kamar itu. Ini adalah kesadaran diri dari seorang tuan muda yang kaya. Dia harus membayar kamar itu. Ini adalah masalah status. Tidak membayar kamar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang dengan status seperti itu. Ini adalah sifat seorang tuan muda yang kaya. Mereka masuk ke mobil mereka sendiri dan pergi dari kota Blanka. Shunyi dan Suanying duduk di luar mobil Zhao Hai dan mengantarnya pergi. Shunyi berpakaian lebih normal hari ini. Dia hanya mengenakan seragam prajurit biasa dan duduk di samping Suanying, berperilaku sangat baik. Suanying memahami tentang sihir Zhao Hai tadi malam. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani hidup di Zhao Hai pasti akan berubah menjadi makhluk undead. Shunyi tidak ingin berubah menjadi makhluk undead, jadi dia sangat jujur. Dia bahkan bertanya kepada Zhao Hai apa yang tidak dia sukai, jadi dia hanya berpakaian seperti prajurit biasa hari ini. Penampilan Shunyi juga tidak jelek. Dia memiliki wajah baby face dan sosok pendek, yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dari Shiji. Zhao Hai juga bertanya tentang kekuatan Shunyi. Shunyi mengetahui teknik sembunyi-sembunyi dari seorang pejuang kematian, bisa melepaskan senjata beracun yang tersembunyi, dan bisa merias wajah. Bisa disebut orang ini terlahir untuk menjadi seorang pembunuh. Kekuatan tempurnya juga tidak lemah. Dia setara dengan pendekar pedang kelas 6. Jika itu adalah pembunuhan, bahkan pendekar pedang kelas 7 tidak akan bisa melarikan diri darinya. Zhao Hai cukup puas dengan kekuatan Shunyi. Terlebih lagi, Shunyi telah mengambil sumpah darah, jadi Zhao Hai yakin bahwa Shunyi tidak akan berani berbohong padanya. Namun, Zhao Hai masih memutuskan untuk mengamati Shunyi selama beberapa hari sebelum memutuskan apakah dia harus membawa ke ruang asal. Jika Shunyi tidak bisa dipercaya, Zhao Hai tidak akan baik-baik saja. Dia mungkin juga berevolusi menjadi makhluk undead. Bagaimanapun, dia akan tetap mempertahankan kekuatannya saat ini. Sebaliknya, Shunyi sangat jujur. Dia memahami situasi. Dia sekarang adalah budak Zhao Hai. Jika Zhao Hai ingin dia mati, dia tidak akan bisa hidup. Dalam keadaan seperti itu, dia tentu saja harus jujur. Mereka makan siang sederhana, tapi makan siang mereka lebih enak daripada makan siang Rian. Sisi Rian hanya memiliki makanan kering biasa, sedangkan sisi Zhao Hai memiliki sup daging kambing dan daging kambing. Daging kambing dan sup adalah sisa dari pertempuran di dataran. Saat itu, Weirs dan anak buahnya telah membunuh banyak domba. Pada akhirnya, mereka menang dan mendapatkan piring dalam jumlah besar. Tentu saja, Weirs tidak akan peduli dengan daging kambing dan sup yang telah dimasak. Oleh karena itu, Zhao Hai masih memiliki banyak sisa. Cukup bagi mereka untuk makan sebentar. Di benua itu sudah turun salju, jadi cuacanya tidak hangat sama sekali. Bisa makan daging kambing panas dan minum sup daging kambing yang enak di cuaca seperti itu sungguh lumayan. Pada malam hari, Zhao Hai dan yang lainnya hanya bisa beristirahat di desa kecil karena mereka melewatkan malam menginap mereka. Desa itu disebut Desa Telinga Kucing, dan hanya terdapat beberapa lusin keluarga. Pejabat tertinggi adalah kepala desa, yang tidak diangkat oleh negara. Namun, semua orang di desa memiliki nama keluarga yang besar, dan kepala desa adalah kepala keluarga dari nama keluarga besar tersebut, jadi dia memiliki banyak otoritas di desa. Namun, di mata para bangsawan, kepala desa bahkan bukanlah seorang pejabat. Mereka belum pernah melihat pejabat tinggi. Pejabat tertinggi adalah pemungut pajak yang datang untuk memungut pajak. Para pemungut pajak bukanlah bangsawan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zhao Hai dan yang lainnya dalam formasi besar, mereka ketakutan. Ketika mereka mendengar bahwa Zhao Hai adalah seorang Viskoun dan Rian adalah seorang putri, mereka berlutut di tanah ketakutan dan bersujud seperti menumbuk bawang putih. Yang terbaik adalah Zhao Hai membujuk dan menakuti mereka kembali normal. Kepala desa juga memberi Zhao Hai dan yang lainnya beberapa rumah terbaik di desa untuk ditinggali. Zhao Hai tidak berdiri pada upacara dan segera pindah. Ia bahkan meminta kepada kepala desa untuk mengajak para perempuan di desa tersebut memasak untuk mereka. Kepala desa dengan cepat menyetujui dan mengundang beberapa wanita yang pandai memasak untuk Zhao Hai dan yang lainnya. Semua hidangan disediakan oleh Zhao Hai dan yang lainnya, jadi para wanita hanya perlu memasak.
Meski begitu, hal itu hanya dilakukan di bawah pengawasan Meg. Para wanita bisa membuat beberapa masakan rumahan, tetapi Zhao Hai dan yang lainnya hanya mengeluarkan beberapa sayuran ajaib, yang belum pernah didengar oleh para wanita, apalagi cara membuatnya. Untungnya, Meg tahu cara memasak, jadi makan malamnya siap dengan sangat cepat. Setelah makan malam, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke halaman masing-masing untuk beristirahat. Suaning dan yang lainnya secara alami mengikuti. Zhao Hai dan yang lainnya memiliki lebih sedikit orang, jadi halaman kecil sudah cukup. Ruyan dan yang lainnya memiliki lebih banyak orang, jadi mereka harus tinggal di 3 halaman besar sebelum mereka dapat menghindari paksaan untuk tinggal. Bahkan belasan orang tidur dalam satu rumah. Zhao Hai tidak langsung tidur setelah dia kembali ke halaman. Dia duduk di ruang tamu, minum coke dan melihat perabotan di ruang tamu. Rumah yang mereka tinggali merupakan salah satu rumah terbaik di desa, namun perabotan di ruang tamunya masih sangat sederhana. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa hidup ini tidak terlalu baik. Zhao Hai tidak kecewa. Penduduk desa tampaknya menjalani kehidupan yang layak. Mereka bisa makan sampai kenyang dan memakai pakaian hangat, itu sudah sangat bagus. Bahkan di muka bumi, pada abad ke-21 ini, masih ada beberapa tempat di Tiongkok yang hanya mampu mencapai level tersebut, belum lagi benua bahtera yang relatif terbelakang. Jin Shunyi tiba-tiba berjalan di depan Zhao Hai dan berlutut, "Kuot, Tuan Muda, saya sudah bersumpah darah untuk mengikuti Anda. Aku mengikutimu dengan sepenuh hati." Bab 352, Rumah Shunyi. Zhao Hai terkejut, dan dia menatap Shunyi, "Kamu sudah menikah? Siapa yang ada di rumah?" Menurut Zhao Hai, jarang sekali orang seperti Shunyi memiliki keluarga. Jika suatu saat mereka meninggal saat menjalankan misi, keluarganya juga akan mendapat masalah. Shunyi mengangguk dan berkata, "Ya, aku punya keluarga. Ada total 5 orang dalam keluarga. Selain saya, ada juga seorang ibu tua di aula, seorang istri, dan 2 anak. Keluargamu tinggal di sana?" Zhao Hai bertanya, terkejut, "Kita akan melewati rumahku besok," kata Shunyi buru-buru. "Itu di sebuah desa kecil tidak jauh di depan. Saya telah membeli beberapa hektar tanah di desa itu dan memberitahu penduduk desa bahwa saya sedang berbisnis di luar, sehingga mereka tidak mengetahui identitas saya." Zhao Hai mengangguk. "Baiklah, bagaimana dengan ini? Kami akan pergi dan menjemput keluargamu sebentar lagi. Kami akan membawa mereka ke wilayah saya untuk perawatan." "Terima kasih, Tuan Muda. Hanya 2 jam perjalanan dari sini ke rumahku, tapi desaku tidak dekat dengan jalan utama. Letaknya di persimpangan jalan. Jika kami berjalan di sepanjang jalan utama, kami tidak dapat mencapai rumah saya secara langsung." Zhao Hai mengangguk dan melihat ke langit. Dia menoleh ke Suanying dan berkata, "1000 bayangan, kendarai mobil dan ikuti Shunyi untuk memanggil keluarganya." "Ya," jawab Suanying, dan mengemudikan gerobak sapi Zhao Hai untuk menjemput keluarga itu. Hal ini membuat Shunyi merasakan gelombang kenyamanan. Dia belum pernah melihat seorang bangsawan menggunakan gerobaknya sendiri untuk menjemput keluarga pelayannya. Segera setelah Suanying dan Shunyi meninggalkan desa, Laura menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Kakak Hai, kamu begitu percaya diri pada mereka? Apakah kamu tidak takut mereka akan melarikan diri? Bukankah mereka sudah bersumpah darah?" Zhao Hai bertanya sambil tersenyum. "Kemana dia bisa lari? Selain itu, apakah menurut Anda mereka bisa melarikan diri? Saya memasukkan tongkat roh jahat ke dalam mobil. Jika mereka melakukan sesuatu, kita bisa segera menuju ke mobil. Mereka tidak bisa melarikan diri." Saat mereka berbicara, ada ketukan di pintu, diikuti oleh suara Jili. "Apakah Tuan Wills ada di dalam?" Yang Mulia ingin bertanya apakah Tuan sudah keluar. Jelas sekali, mereka telah melihat mobil Zhao Hai meninggalkan desa, jadi mereka datang untuk bertanya. Blotchat pergi untuk membuka pintu dan mempersilakan Jili masuk ke dalam rumah. Ketika Jili melihat Zhao Hai duduk di ruang tamu sambil minum coke, dia menghela nafas lega. Dia segera membungkuk pada Zhao Hai dan berkata, "Tuan Wells, sang putri melihat mobilmu pergi dan mengira ada yang harus kamu lakukan, jadi dia mengirimku untuk bertanya." Zhao Hai tersenyum. "Aku minta maaf karena membuatmu khawatir, Putri. Kami benar-benar tidak ada izin. Saya baru saja mengirim 2 pelayan saya untuk melakukan sesuatu. Mereka akan segera kembali." "Ya," jawab Jili dan pergi. Melihat Kilie telah pergi, Laura hanya bisa tersenyum.
Saudara Hai, sepertinya Putri Ruyen bertekad untuk mengikutimu. Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dilakukan? Zhao Hai menghela nafas, apalagi yang bisa kita lakukan? Biarkan dia mengikuti kita. Dia tidak akan mengikuti kita lagi setelah kita mencapai Kekaisaran Roson. Kita tidak bisa pergi sekarang, kan? Itu akan mengecewakan Paman Ivan. Laura tersenyum. Saya dapat melihat bahwa sang putri sangat memperhatikan Anda. Lihatlah dia hari ini. Dia bahkan telah mengubah kebiasaan lamanya. Ini tidak mudah. Zhao Hai menghela nafas. Jadi bagaimana jika dia berubah? Kami bukan orang asing. Lupakan saja, jangan bicarakan dia. Aku benar-benar tidak menyangka Shunyi punya keluarga. Ngomong-ngomong, menurut Anda apakah kita harus memberi Suanying sebuah keluarga juga? Dia tidak muda lagi. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Laura tertawa terbahak-bahak. Meg bahkan berkata, Tuan muda, apakah kamu tidak terlalu khawatir hari ini? Anda bahkan peduli dengan keluarga bawahan Anda. Zhao Hai terkekeh. Saya sudah memiliki 2 tunangan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan orang yang kelaparan. Saatnya membantu Wansu membuat pengaturan. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Laura dan Meg tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahinya. Namun, melihat Zhao Hai masih tertawa, dia juga merasa lucu dan ikut tertawa bersamanya. Mereka tertawa dan mengobrol. Waktu berlalu dengan cepat, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Mustahil menggunakan lampu ajaib di desa seperti ini, tapi mereka menggunakan lampu minyak. Zhao Hai dan yang lainnya tidak menyalakan lampu minyak apapun. Sebaliknya, mereka memasuki dunia nyata dan menyalakan layar untuk menonton Suanying dan Shunyi. Suanying dan Shunyi mengobrol sambil berjalan. Mereka hanya membicarakan keluarga Shunyi, dan Shunyi juga bertanya tentang situasi Zhao Hai. Namun, Suanying sangat bungkam dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya berulang kali mengatakan pada Shunyi untuk tidak mengkhianati Zhao Hai. Zhao Hai, sebaliknya, sedang mengamati jalan yang telah mereka ambil. Benar saja, mereka telah meninggalkan desa Telinga Kucing dan berjalan menyusuri jalan utama beberapa saat sebelum mengambil pertigaan. Mereka terus berjalan ke depan. Tak jauh dari situ, mereka melihat sebuah desa kecil di depan mereka. Desa itu terang benderang. Melihat desa kecil itu, Shunyi mau tidak mau mengungkapkan ekspresi lembut. Dia menoleh ke Suanying dan berkata, Kuot, saudara Su, ini desa kami. Ayah saya dulunya adalah pejuang kematian, tetapi dia terluka dan tetap tinggal di sini. Saya belajar semua keterampilan saya darinya. Ibu saya adalah seorang apoteker di desa, tetapi dia tidak pernah mempelajari ilmu farmasi dengan baik. Dia hanya tahu cara menggunakan ramuan di gunung untuk mengobati penyakit ringan, tapi dia sangat pandai menggunakan racun. Tumbuhan di gunung itu beracun, dan jika digabungkan, akan sangat beracun. Dia tahu itu. Saya mempelajari keterampilan meracuni saya dari ibu saya. Belakangan, ayah saya meninggal karena sakit akibat luka lamanya, jadi saya keluar untuk membuat masalah. Beberapa tahun lalu, saya menjalankan beberapa misi dan mempunyai uang, jadi saya kembali ke desa untuk membeli beberapa hektar tanah, menikahi seorang istri, dan melahirkan 2 anak. Tahun-tahun ini, saya hanya menjalankan sedikit misi. Dan saya berusaha untuk tidak menjalankan misi yang terlalu berbahaya atau terlalu jauh dari rumah. Seringkali, saya melakukan pekerjaan pertanian di desa. Menurutku kehidupan seperti ini cukup baik. Suanying memandang Shunyi dan tersenyum, Kuot, jika itu yang kamu pikirkan, maka mengikuti Tuan Muda jelas merupakan keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Anda akan mengetahui di masa depan bahwa mengikuti Tuan Muda adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Shunyi tersenyum pahit, mungkin. Aku hanya tidak ingin anak-anakku menjadi budak orang lain seumur hidup mereka. Tapi sekarang aku sudah bersumpah darah untuk mengikuti Tuan Muda, aku tidak bisa pergi tanpa tulang punggung keluarga. Saya hanya bisa meminta Tuan Muda untuk membantu mereka menetap, tetapi Tuan Muda ingin membawa mereka pergi. Saya tidak tahu di mana mereka akan diatur. Suanying memandang Shunyi dan tersenyum, Kuot, jangan khawatir, ini tempat terbaik di dunia. Ini akan menjadi seperti surga. Sejujurnya, Suanying benar-benar jatuh cinta pada benteng gunung besi. Tidak ada persaingan di sana, dan semua orang bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan mereka. Anak-anak mereka dirawat, dan mereka bisa makan kenyang setiap hari tanpa harus khawatir tentang apapun.
Bukankah kehidupan seperti itu bagaikan surga bagi warga sipil biasa? Shunyi menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang dalam suasana hati yang rumit. Dia tahu bahwa meskipun keluarganya telah membeli tanah selama bertahun-tahun, mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup dari tanah tersebut. Jika mereka ingin menjalani kehidupan yang baik, mereka masih harus bergantung padanya untuk melakukan misi. Namun, dia sekarang adalah budak Zhao Hai. Jika dia pergi, sumber pendapatan terbesar keluarga akan terputus, dan kehidupan keluarga akan menjadi lebih buruk di masa depan. Jadi, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa memberitahu Zhao Hai bahwa dia ingin pulang dan menenangkan keluarganya, tetapi dia tidak menyangka Zhao Hai akan membawa keluarganya ke wilayahnya. Ini membuatnya khawatir sekaligus bahagia. Dia khawatir jika dia membawa keluarganya ke wilayah Zhao Hai, seluruh keluarganya akan menjadi budak. Namun jika dia tidak mengambil alih, keluarganya mungkin akan mati kelaparan. Dia berada dalam dilema. Saat mereka berbicara, mereka sudah memasuki desa. Desa itu kira-kira berukuran sama dengan desa Telinga Kucing. Ada sebuah gunung di belakang desa, yang sepertinya merupakan sisa dari gunung tersebut. Tidak peduli seberapa tinggi tempat itu, tapi tempat itu penuh dengan pepohonan. Begitu mereka memasuki desa, binatang ajaib tingkat rendah yang dibesarkan di desa, anjing kampung, mulai menggonggong. Anjing kampung jenis ini mirip dengan anjing kampung yang dibesarkan di desa-desa di bumi, namun kekuatan tempurnya lebih kuat dari anjing kampung di bumi. Tidak peduli apa, itu tetaplah binatang ajaib. Shunyi menunjuk ke halaman kecil dekat sudut gunung di belakang pohon dan berkata, "Itu rumahku." Bab 353, Perangkap. Suanying melihat ke arah yang ditunjuk Shunyi. Itu adalah pekarangan khas petani. Dindingnya dibangun dengan batu. Halamannya tidak terlalu luas, dan karena saat itu musim dingin, dia tidak dapat melihat apa yang tumbuh di halaman tersebut. Ada 4 rumah lumpur. Di tempat seperti ini, kebanyakan orang membangun rumahnya dari batu bata lumpur. Sangat sedikit orang yang membangun rumahnya langsung dengan batu. Batu bata lumpur akan membuat mereka tetap hangat, sedangkan batu bata akan sedikit dingin. Oleh karena itu, rumah-rumah di sini umumnya terbuat dari batu bata lumpur. Hari sudah gelap, namun cahaya dari rumah di jarak jauh membuatnya terasa hangat. Suanying sedikit bingung. Tepat pada saat ini, telinga Shunyi tiba-tiba bergerak-gerak. Dia sepertinya mendengar suara aneh datang dari rumahnya, seperti suara armor yang terjadi pada satu sama lain. Hal ini menyebabkan Shunyi sedikit terkejut, dan saat dia hendak berdiri, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Jangan bergerak. Keluargamu telah diculik. Anda mungkin membahayakan mereka jika Anda pergi sekarang." Itu adalah suara Zhao Hai, dan Shunyi terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa Zhao Hai tidak ikut bersama mereka, tetapi Suanying sudah terbiasa. Wajahnya berubah serius ketika dia berkata, "Tuan muda, mengapa kamu ada di sini?" Zhao Hai mengangguk. "Awalnya saya tidak ingin datang, tetapi saya memperhatikan ada orang di rumah Shunyi, jadi saya datang." "Baiklah, parkir mobilnya." Ada 10 orang di rumah Shunyi sekarang, dan keluarga mereka berkumpul di satu ruangan dengan 1 orang mengawasi mereka. 9 lainnya sedang menyergap di luar, dan sepertinya mereka siap menghadapi Shunyi. Anehnya, mereka sepertinya sudah lama sekali tiba. Mungkinkah mereka tahu Shunyi akan kembali hari ini? Tentu saja, Zhao Hai melihat situasi keluarga yang jauhi melalui kamera pengintai. Dia hanya tidak mengerti mengapa pihak lain akan melakukan penyergapan di sana sebelumnya. Memang benar, keluarga pengucil seharusnya tidak mudah ditemukan. Zhao Hai menoleh ke Shunyi dan berkata, "Shunyi, siapa yang tahu di mana rumahmu? Bagaimana mereka bisa datang ke rumahmu?" Melihat beberapa orang itu, mereka jelas mengetahui identitas Anda. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk berduka bersama Anda. Terlebih lagi, orang-orang ini semua memegang perisai dan memakai baju besi. Mereka jelas menjaga senjata tersembunyimu. Shunyi terkejut, lalu mengguncangnya. "Tak seorang pun boleh tahu tentang rumahku. Saya biasanya bertindak sendiri. Meski tempat ini tidak terlalu terpencil, biasanya tidak ada orang yang datang ke sini. Bagaimana orang bisa memperhatikan rumahku?" "Baiklah," Zhao Hai mengangguk. "Jangan pedulikan itu. Ayo keluarkan keluargamu dulu sebelum berurusan dengan orang-orang itu." Dengan itu, Zhao Hai melambaikan tangannya, dan sebuah proyeksi muncul di depan mereka.
Itu adalah situasi keluarga Shunyi. Ibu Shunyi, istri, dan dua anaknya berkumpul di rumah paling timur. Seorang pria berbaju besi, memegang perisai menara di satu tangan dan pedang besar di tangan lainnya, berdiri di dalam rumah, menatap keluarga Shunyi dengan dingin. Mata Shunyi tidak bisa tidak memerah, tapi Zhao Hai berkata dengan suara rendah, "Cai, tangani orang itu. Jangan bersuara." Jawab Cai. Dan di bawah tatapan Shunyi, sebatang pohon anggur diam-diam muncul di belakang prajurit lapis baja itu. Selanjutnya, tanaman merambat itu berubah menjadi ujung yang sangat tipis, diarahkan ke bagian belakang kepala pria itu, dan menusuk dengan keras. Tubuh pria itu bergetar, dan tidak ada lagi suara yang keluar. Namun, tanaman merambat tersebut tidak segera ditarik, dan karena selalu berada di belakang sang pejuang, keluarga Shunyi tidak melihat sesuatu yang aneh. Selesai, Zhao Hai mengangguk. Karena itu, tangannya bergerak, dan ketiganya muncul di depan keluarga Shunyi. Saat mereka melihat Shunyi hendak memanggil, dia langsung berkata, "Jangan bersuara dan ikuti aku." Inilah yang dikatakan Zhao Hai kepadanya. Saat keluarga Shunyi melihat Shunyi, mereka langsung mengangguk dan menutup mulut. Kemudian, mereka menghilang dari kamar. Zhao Hai bahkan membawa prajurit yang telah dibunuh Cai ke dalam medium. Begitu mereka memasuki ruang asal, Shunyi dan keluarganya tercengang. Zhao Hai memandang mereka dan tersenyum, "Baiklah, Shunyi, tempat ini adalah rahasia terbesar kita. Setelah mengetahui tempat ini, kamu bahkan tidak punya hak untuk mengkhianatiku." "Jangan khawatir, Tuan Muda," kata Shunyi buru-buru. "Aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianatimu sejak aku bersamamu. Saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan keluarga saya kali ini." Kemudian, dia memperkenalkan keluarganya kepada Zhao Hai. Ibu Shunyi dipanggil Suju, istrinya dipanggil Nalan, dan kedua anaknya dipanggil Shungan dan Shunfei. Setelah mendengar nama ini, Zhao Hai hampir tertawa terbahak-bahak. Halus, nama ini sangat mendominasi. Zhao Hai hampir bertanya apakah dia pernah berpartisipasi dalam perang dan apakah dia mengenal Wang Baoqiang. Zhao Hai mengangguk dan mengundang mereka untuk duduk di Menshan. Dia menyalakan layar dan melihat orang-orang di halaman. Mereka semua mengenakan baju besi dan menyiapkan penyergapan di halaman. Jelas sekali bahwa mereka ingin menangkap mereka dalam satu gerakan. Zhao Hai memandang mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Kuat, orang-orang ini tidak terlihat seperti tentara bayaran biasa. Baju besi mereka dibuat dengan sangat baik. Mereka pasti penjaga keluarga besar itu. 1000 bayangan, bagaimana menurutmu?" Suaning menatap layar untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Ya, meskipun mereka tidak memiliki lencana apapun, saya tahu dari gaya senjata dan baju besi mereka bahwa benda-benda ini standar. Tentara bayaran biasa tidak mampu menggunakannya." Zhao Hai mengangguk. Sepertinya faksi besar itu mengincar Shunyi. "Bawa orang-orang ini ke sini sebentar lagi. Saya ingin melihat siapa yang ingin berurusan dengan Shunyi." Shunyi melirik Zhao Hai. Zhao Hai tahu bahwa hari sudah larut, jadi dia menoleh ke Suaning dan berkata, "Suan, atur 2 kamar untuk keluarga Shun untuk beristirahat. Kami akan menangkap orang-orang itu nanti dan kembali mencari Laura dan yang lainnya." Suaning mengangguk dan pergi bersama Shunyi untuk membantu keluarganya menetap. Khawatir mereka belum makan malam, Zhao Hai memberi mereka makanan dan memberitahu mereka di mana toilet berada dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian, mereka pergi ke ruang tamu dengan pikiran tenang. Setelah melirik warriors, Zhao Hai menoleh ke Suaning dan Shunyi dan berkata, 1000 bayangan, Shunyi, sisanya terserah Anda. Ingat lokasinya. Ya, jawab mereka berdua, dan Zhao Hai membiarkan mereka keluar. Begitu mereka berdua berada di luar, Suaning segera melepaskan 100 klon, dan Shunyi juga menyiapkan senjata tersembunyinya sendiri, lalu berpura-pura berjalan pulang. Suaning sedang menyergap di luar tembok halaman rumah mereka. Begitu dia bergerak, dia akan segera masuk dari luar dan mengepung mereka. Benar saja, saat Shunyi memasuki halaman, orang-orang itu segera bergegas keluar dari tempat penyergapan mereka, mengelilingi Shunyi di tengah. Mereka semua memegang perisai besar di tangan mereka, dan 2 di antaranya bahkan memegang panah mimpi buruk. Sepertinya mereka telah melakukan persiapan matang kali ini. Mereka tahu bahwa Shunyi lincah, jadi mereka bahkan telah menyiapkan anak panah terbang. Anak panah terbang khusus digunakan untuk menghadapi orang lincah seperti Shunyi. Ketika Shunyi melihat ini, dia berpura-pura terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah drastis,
apakah kalian berteman dari sana? Saya rasa saya tidak menyinggung siapapun di antara Anda, bukan? Salah seorang kesatria berkata, jangan buang-buang nafasmu. Keluarga Anda sudah ada di tangan kami. Jadilah baik dan biarkan kami menangkapmu. Tuanku ingin menanyakan sesuatu padamu. Saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari luar halaman yang mengejutkan orang-orang tersebut. Pada saat ini, Shuni bergerak, dan dua senjata tersembunyi dilemparkan ke arah dua orang yang memegang panah mimpi buruk itu. Di antara orang-orang ini, keduanya adalah ancaman terbesar, jadi Shuni harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Mereka semua adalah prajurit berpengalaman, jadi mereka hanya tertegun sesaat sebelum segera pulih. Kedua pria dengan panah geng segera mengangkat perisai menara mereka, tapi dengan cara ini, mereka tidak akan bisa melihat panah geng ditembakkan. Saat ini, Suanying sudah bergegas masuk. Prajurit ini tidak terlalu kuat, hanya sekitar level 6. Namun, mereka semua mengenakan baju besi, dan senjata tersembunyi biasa tidak dapat menembus baju besi mereka. Selain itu, mereka memiliki kendali atas keluarga Shuni, sehingga mereka berani datang dan menangani Shuni. Tapi sekarang, dengan bantuan Suanying, yang lebih kuat dari mereka dan memiliki keunggulan jumlah, para prajurit akan ditangkap dalam waktu singkat. Kali ini, mereka benar-benar ditangkap dan tidak dibunuh. Setelah ini, mereka berdua membawa prajurit ke gerbong Zhao Hai. Pada saat yang sama, mereka membawa mayat prajurit yang telah membunuh Chai'er. Namun, mereka menggunakan rapier Shuni untuk menusuk luka yang disebabkan Chai'er. Dengan cara ini, meskipun orang lain melihat lukanya, mereka hanya akan berpikir bahwa itu disebabkan oleh rapier Shuni. Zhao Hai duduk di dalam mobil dan menyalakan para prajurit yang didorong. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, katakan padaku, mengapa kamu menargetkan pelayanku? Apakah kamu mengincar pelayanku atau aku? Ketika prajurit melihat Zhao Hai, mereka semua diam dan menutup mulut. Mereka tampak seperti martir revolusioner. Zhao Hai memandang mereka dan tidak bisa menahan senyum. Kamu tidak mau memberitahuku? Baiklah, kamu memakai baju besimu sekarang. Jika aku menggunakan api untuk memanggang armormu, memperkuat apa yang akan terjadi? Mendengar kata-kata Zhao Hai, wajah semua orang memucat. Mereka tidak mengira Zhao Hai begitu kejam. Mereka mengenakan baju besi pelat logam. Jika dipanggang oleh Zhao Hai, mereka akan menjadi daging panggang. Zhao Hai berkata sambil mengeluarkan tongkat roh jahatnya. Sebuah bola api muncul di atas tongkat itu dan dia melemparkannya ke salah satu warriors. Wajah prajurit itu mencetak saat dia berteriak, aku akan bicara, jangan panggang aku. Zhao Hai memandang prajurit lainnya. Mereka tahu bahwa mereka juga tidak dapat melarikan diri, jadi mereka mengangguk dan berkata, saya akan menyatakan juga. Zhao Hai menoleh ke Suanying dan berkata, Wanying, bawa mereka ke rumah. Tanyakan masing-masing secara terpisah. Jika ada di antara mereka yang mengatakan sesuatu yang salah, interogasi yang lain. Temukan orang yang berbohong dan saya akan menerima pelajaran. Ini adalah pertama kalinya Suanying melihat interogasi seperti itu. Dia tahu bahwa kata-kata Zhao Hai akan menghentikan mereka untuk mengaku, jadi dia segera setuju dan menarik 4 prajurit ke dalam ruangan. Para prajurit tidak berani mengatakan apapun, dan mereka semua tampak getir. Bab 354, Tempat Tinggal Rumput Musim Semi. Zhao Hai duduk dengan tenang di gerbong dan menyaksikan Suanying membawa orang-orang itu ke dalam rumah satu persatu. Setelah beberapa saat, interogasi selesai. Suanying mendorong beberapa prajurit di depan gerbong Zhao Hai dan berkata, Kuok, Tuan Muda, kami punya semuanya. Orang-orang ini dikirim oleh Raja Selatan ke Kota Blanka untuk bekerja sama dengan orang-orang di sana guna mencari tahu apakah kami penyihir hitam. Hari itu di Hotel Brown, mereka tidak menemukan apapun, jadi mereka mulai melacak Shuni. Mereka ingin menemukan Shuni, dan kemudian memanfaatkannya untuk lebih memahami situasi kami. Mereka tahu kalau Shuni sering pindah-pindah ke sini, jadi mereka menyimpulkan bahwa rumah Shuni ada di perkemahan. Akhirnya, melalui penguasa Kota Blanka, mereka akhirnya menemukan rumah Shuni. Mereka tahu bahwa jika Shuni mengikutimu, dia pasti akan kembali ke rumah untuk menenangkan keluarganya, jadi mereka ingin menunggu Shuni di sini, tetapi mereka ditangkap oleh kami. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke arah Shuni, Shuni, bagaimana pagar? Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini?
Karena orang-orang ini mengancam keluarganya, tentu saja dia tidak akan memberi sanksi lunak terhadap mereka. Dia berkata kepada Zhao Hai, "Tuan muda, Anda yang menangani ini." Tuan muda Zhao mengangguk dan menoleh untuk melihat orang-orang itu, lalu menoleh ke Shunyi dan berkata, "Shunyi, tidak mungkin bagimu untuk kembali ke sini seumur hidup ini. Saya pikir kita sebaiknya menyerah saja pada rumah ini dan membakarnya." Shunyi terdiam sejenak. Meskipun dia sedikit enggan, dia tetap mengangguk. Dia tahu bahwa Zhao Hai benar, dia tidak akan pernah bisa kembali ke sini seumur hidup ini. Zhao Hai memegang tangannya, dan beberapa pisau angin terbang, memenggal kepala para prajurit. Dia kemudian menyuruh Suanying untuk melemparkan para prajurit ke rumah keluarga Shun. Dia kemudian melemparkan beberapa bola api besar dan lautan api, mengubah keluarga Shun menjadi lautan api. Zhao Hai tidak mengubah prajurit ini menjadi makhluk undead. Dia tidak kekurangan makhluk undead sekarang. Jika dia membunuh prajurit ini dan mengkremasinya di sini, tidak ada yang akan mencerminkan identitasnya. Shunyi merasa sangat sedih saat melihat rumahnya tiba-tiba ditelan api. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Pada akhirnya, dia menguatkan hatinya dan bangkit kembali, mengemudikan gerobak sapi dan pergi bersama Suanying. Segera setelah mereka meninggalkan desa, penduduk desa mengetahui situasi keluarga Shun. Penduduk desa menghargai hubungan dan urusan keluarga, jadi semua orang pergi membantu, apalagi sesuatu yang sebesar api, jadi semua orang mengambil barang untuk utilitas api. Namun, api ini dinyalakan dengan sihir, sehingga tidak mudah untuk menyalakannya. Pada akhirnya, api baru padam perlahan setelah keluarga Shun terbakar habis. Penduduk desa menyadari bahwa api tidak dapat dipadamkan, dan mereka tidak melihat siapapun dari keluarga yang dijauhi, sehingga mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Ketika api padam, mereka pergi ke rumah keluarga Shun yang runtuh untuk melihat-lihat. Ada beberapa set baju besi yang sudah tidak berbentuk lagi. Seorang tetua berpengalaman bahkan menemukan beberapa tulang manusia di dalam baju besi. Hal ini membuat penduduk desa semakin yakin bahwa telah terjadi sesuatu pada keluarga Shun. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Pada akhirnya, kepala desa bahkan berlari beberapa puluh mil ke kota untuk melaporkan situasi tersebut. Kota mengirimkan orang untuk memeriksa dan melaporkan kepada atasan, dan akhirnya, orang-orang di kota Blanka mengetahuinya. Raja Selatan juga mengetahuinya, tetapi pada saat itu, Zhao Hai dan yang lainnya sudah tidak lagi berada di Kadipaten Versailles. Malam itu, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke desa dan beristirahat. Ruyan dan yang lainnya tidak mengatakan apapun ketika mereka melihat Zhao Hai kembali. Keesokan paginya, mereka makan dan meninggalkan desa kecil bernama Desa Telinga Kucing. Meski kecil, Zhao Hai dan yang lainnya merasa orang-orang ini sangat antusias. Ketika penduduk desa melihat mereka, mereka sedikit gugup. Namun, mereka tahu bahwa para pelayan sangat ingin memperlakukan mereka dengan baik. Ini menyentuh hati Zhao Hai dan yang lainnya. Sebelum mereka pergi, Zhao Hai memberi kepala desa 10 koin emas sebagai biaya akomodasi malam itu. Namun kepala desa sangat ketakutan dan tidak berani menerimanya. Pada akhirnya, Zhao Hai bersikeras untuk memberikannya kepadanya. Dia menerimanya, tapi berlutut dan bersujud kepada Zhao Hai. Penduduk desa juga tidak bersenang-senang. Untungnya pajak di Kadipaten Versailles tidak tinggi, sehingga mereka tetap bisa makan enak dan memakai pakaian hangat. Tapi dengan 10 koin emas ini, mereka bisa menikmati musim dingin yang menyenangkan. Saat mereka bergerak maju perlahan, Zhao Hai menyatakan bahwa Ruyan dan yang lainnya tidak memperhatikan mereka. Dia memanggil Shunyi ke dalam mobil dan kemudian membawa Lola dan yang lainnya ke ruang asal untuk menemui keluarga Shunyi. Keluarga Shunyi juga sudah bangun. Mereka belum pernah ke tempat sebaik ini sebelumnya, jadi tidak ada satupun yang berani bergerak. Mereka hanya tinggal di kamar masing-masing, tentu saja tidak sarapan. Zhao Hai memanggil semua bawahannya dan membawa mereka ke benteng gunung besi. Dia menyuruh Merlin dan yang lainnya mengatur tempat tinggal mereka, dan kemudian menjelaskan situasinya kepada Shunyi. Baru pada saat itulah Shunyi memahami bahwa Zhao Hai berasal dari keluarga Buddha yang telah menyebabkan keributan di seluruh kekaisaran Arkas beberapa waktu lalu, dan bahwa tempat mereka adalah benteng gunung besi di tanah terlantar tanah hitam. Meski kaget, Shunyi segera menerima kenyataan. Dia sudah mengetahui sumpah darah dengan Zhao Hai, jadi dia bisa melupakan pengkhianatan Zhao Hai selama sisa hidupnya.
Tentu saja, dia tidak akan punya pemikiran lain. Setelah itu, Zhao Hai mengatur seseorang untuk mengajak Shunyi berkeliling sehingga dia bisa mengetahui situasi di Kastil Iron Mountain. Ketika dia melihat ada begitu banyak orc di benteng gunung besi, dia sangat terkejut. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat benteng gunung besi begitu makmur dan hangat bahkan di musim dingin. Setelah itu, Zhao Hai meminta Green untuk mengatur agar kedua anak keluarga Shun bersekolah, dan memberikan rumah kepada keluarga Shun. Setelah hari yang sibuk, dia akhirnya kembali ke gerbong. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya sangat tenang, dan mereka tidak menemui serangan apapun. Bisa dikatakan perjalanan dari Kasa City menuju wilayah keluarga Iksa masih sangat damai. Tidak ada bandit di sini, kecuali mereka menjadi sasaran khusus, jika tidak ada bahaya. Setelah berjalan 2 hari lagi, mereka akhirnya memasuki wilayah keluarga Iksa. Wilayah keluarga Iksa jauh lebih kecil dibandingkan wilayah Kadipaten Versailles. Mereka hanya menguasai 1 kota berukuran sedang dan 3 kota kecil. Abel tinggal di kota berukuran sedang yang dikuasai oleh keluarga Iksa, kota Sartu. Keluarga Iksa hanyalah seorang markuis, bahkan bukan seorang duk, apalagi seorang grand duk. Namun, keluarga Iksa adalah keluarga bangsawan tua yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Meski tidak banyak berkembang, mereka cukup kuat. Selain itu, wilayah mereka terhubung langsung dengan para orc, jadi mereka menghasilkan banyak uang dari penyelundupan. Namun, jika para orc menyerang umat manusia, merekalah yang akan menyerang terlebih dahulu. Itu sebabnya keluarga mereka tidak bisa berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Zhao Hai dan yang lainnya memasuki wilayah keluarga Iksa, mereka harus melewati kota Rang terlebih dahulu, yang merupakan kota kecil, sebelum mereka dapat memasuki kota Sartu. Zhao Hai dan yang lainnya beristirahat di kota Rang selama sehari sebelum menuju ke kota Sartu keesokan harinya. Karena kota Rang adalah kota satelit kota Sartu, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk melakukan perjalanan dari kota Rang ke kota Sartu. Oleh karena itu, mereka tiba di kota Sartu pada malam berikutnya setelah meninggalkan kota Rang. Namun, Zhao Hai tidak mencari Ibel secara langsung. Sebaliknya, dia menemukan sebuah hotel di Sartu dan mengirim Shunyi keluar untuk mencari informasi lebih lanjut. Dia berencana mengunjungi Ibel keesokan harinya. Meski kini menjadi wilayah keluarga Iksa, namun adat istiadat dan lingkungan hidup setempat tidak jauh berbeda dengan kota Casar. Tidaklah aneh untuk memikirkannya. Mereka semua berada di belakang kekaisaran, jadi tidak banyak perbedaan. Keesokan paginya, Zhao Hai dan yang lainnya bangun pagi-pagi. Mereka akan mengunjungi Abel. Rian dan yang lainnya tidak bisa menginap di hotel. Tidak peduli apapun, Rian adalah putri Kadipaten Versailles. Karena dia berada di wilayah keluarga Iksa, dia harus mengunjungi mereka. Kedua keluarga memiliki hubungan yang baik. Setelah sarapan, Zhao Hai dan yang lainnya naik mobil dan langsung menuju rumah Abel. Rumah Abel cukup terkenal di kota Sartu, disebut rumah rumput musim semi. Dari namanya memang tidak terdengar seperti rumah besar, namun bagi yang mengetahuinya pasti tahu bahwa rumah rumput pegas pasti merupakan rumah besar di kota Sarto. Seluruh rumah mencakup hampir 10 hektar, hanya sedikit lebih kecil dari rumah tuan kota. Itu sangat terkenal di kota Sarto. Mobil mereka berhenti di depan rumah rumput musim semi. Gerbang rumah rumput musim semi tampak sangat biasa. Tidak ada yang istimewa dari itu. Gerbangnya ditutup dan tidak ada orang di depan gerbang. Shunyi dan Suanying memarkir mobil mereka, dan Shunyi turun. Dia berjalan ke pintu dan dengan lembut mengetuk pengetuknya. Langkah kaki terdengar dari dalam, dan seorang pria berpakaian pelayan membuka pintu. Dia melihat ke arah Shunyi, lalu ke kereta di belakangnya, dan segera berkata dengan hormat, "Siapa pria ini?" Pelayan ini sangat berpengetahuan. Sekilas dia bisa tahu bahwa kereta Zhao Hai terbuat dari kayu ringan suci. Selain itu, kereta itu memiliki lencana Viscount yang tergantung di atasnya. Tentu saja, dia tidak berani lalai. "Aku harus merepotkan adikku untuk memberitahu tuanmu bahwa seorang teman lama dari dataran datang berkunjung," kata Shunyi sambil tersenyum. Saat pelayan itu mendengar perkataan Shunyi, dia sedikit terkejut, namun dia tetap langsung berkata, "Mohon tunggu sebentar, saya akan segera pergi dan melapor." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari menuju halaman. Zhao Hai tidak terburu-buru. Dia duduk di dalam mobil dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari pintu. Pintu terbuka dan Abel keluar.
Zhao Hai segera keluar dari mobil ketika dia melihat Abel. Ketika Abel melihat banteng bertanduk raksasa menarik kereta, dia tidak lagi meragukan identitas Zhao Hai. Namun, dia masih tertegun saat melihat wajah Zhao Hai. Zhao Hai tersenyum pada Abel dan berkata, "Saudara Abel, demi kenyamanan keluar, saya harus mengubah penampilan saya. Kamu tidak bisa mengenaliku, kan?" "Aku benar-benar tidak bisa mengenalimu, saudaraku," kata Abel sambil mengangguk. "Aku sudah menunggumu selama berhari-hari. Anda akhirnya di sini. Silakan masuk." Quote, setelah dia selesai berbicara, dia meraih tangan Zhao Hai dan berjalan ke istana. Rumah Abel sungguh unik. Kota ini tidak seperti kota yang pernah dilihat Zhao Hai sebelumnya, di mana terdapat lapangan seni bela diri berlapis batu segera setelah mereka memasuki istana. Ada halaman rumput segera setelah mereka memasuki manor. Meski saat itu musim dingin dan rumput di halaman sudah menguning, pemandangan hijau di musim semi masih bisa dibayangkan. Bab 355, Keluarga Karche. Segera, Zhao Hai mengikuti Abel ke belakang halaman rumput musim semi. Ini adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh teman terdekatnya. Jelas betapa pentingnya Zhao Hai bagi Abel. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Abel tersenyum pada Laura dan yang lainnya. "Aku bahkan tidak bisa mengenali kalian dengan pakaian kalian. Tapi itu bagus juga. Tidak ada yang akan memperhatikan kalian. Hahaha. Jika tidak, kalian akan mudah mendapat masalah dengan penampilan kalian." Zhao Hai dan yang lainnya tahu bahwa dia sedang bercanda. Jadi mereka hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Hai, aku minta maaf atas apa yang terjadi dengan suku banteng raksasa itu," kata Abel. "Aku tidak menyangka orang-orang dari gereja cahaya akan kembali ke dataran lagi. Sudah terlambat untuk memberitahu Anda ketika kami menerima berita tersebut." NBSP, Zhao Hai tersenyum. "Tidak apa-apa. Sebenarnya, banyak informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa menceritakannya kepada aliansi." Zhao Hai kemudian memberitahu Abel tentang rencana senjata pamungkas gereja cahaya dan bagaimana mereka mencuci otak anak-anak para orc. Jelas, Iber tidak mengetahui hal ini. Dia berkata dengan ekspresi berat, quote, "Jadi ada hal seperti itu. Anda memberitahu saya tentang hal itu, tetapi menurut saya aliansi belum mengetahuinya. Informasi ini sangat penting bagi kami." NBSP, Zhao Hai tersenyum, "Ada baiknya saya bisa membantu aliansi. Kita semua adalah anggota aliansi dan kita mempunyai musuh yang sama. Jika saya tahu, tentu saja saya harus memberitahu aliansi. Tidak ada gunanya saya mengetahui semua informasi ini." Abel tertawa. "Jangan khawatir. Anda tidak akan memberikan ini secara gratis. Aliansi akan membalas Anda. Jika Anda menginginkan uang, aliansi akan memberi Anda uang informasi. Jika Anda tidak menginginkan uang, Anda dapat menukarnya dengan poin kontribusi. Saat Anda membutuhkan informasi di kemudian hari, Anda dapat menggunakan poin kontribusi ini untuk mendapatkannya. Anda tidak perlu mengeluarkan uang ekstra. Selain itu, mereka yang memiliki poin kontribusi lebih banyak dapat memperoleh informasi terlebih dahulu." Zhao Hai tertawa, "Mengapa saya merasa Anda ingin saya menukarnya dengan kontribusi poin?" "Tidak apa-apa, saya akan menukarnya dengan poin kontribusi." "Baiklah, setelah kita selesai dengan ini, mari kita bicara tentang anggur susu. Sudahkah Anda mempertimbangkannya?" "Anggur susu? Tentu saja saya khawatir dengan anggur susu," kata Iber sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan semuanya. Segera setelah Anda mengirim anggur susu ke sini, saya akan segera mengemasnya dan menjualnya. Bagaimanapun juga, itu harus dimurnikan agar bisa dijual dengan harga yang bagus." "Kalau begitu aku serahkan padamu," kata Zhao Hai sambil tersenyum. "Tapi aku harus menjelaskan satu hal padamu. Anda sebaiknya memilih padang rumput atau suatu tempat yang dekat dengan padang rumput untuk pengiriman bulanan. Dengan begitu, tidak ada yang akan mencurigaiku. Saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya masih berhubungan dengan anggur susu." Mendengar perkataan Zhao Hai, Abel tahu apa yang dia khawatirkan. Dia tidak keberatan dan tersenyum. "Itu mudah. Saya memiliki benteng di padang rumput. Saya pikir Anda bisa mengirim anggur susu ke sana. Aku akan memberimu peta sebentar lagi. Rakyatku telah menjaga benteng itu sepanjang tahun, itu bagus." Zhao Hai mengangguk.
Dapatkah Anda melihat berapa banyak penjualan yang dihasilkan hotel susu ini? Ayo lakukan apa yang sudah kita sepakati, kata Ibel setelah berpikir beberapa lama. Kita akan mulai dengan 500 kilogram sebulan. Kami akan membeli lebih banyak saat pasar dibuka. Zhao Hai mengangguk dan berkata, itu bagus. Aku akan bekerja denganmu di Kekaisaran Arkas. Namun, saya mungkin perlu mencari mitra di Kekaisaran Roson. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya koneksi di sana? Koneksi di aliansi juga baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan tetap berada dalam kegelapan meskipun aku pergi. Aku bahkan tidak bisa mengambil alih pasar di Kerajaan Arkas, kata Ibel sambil tersenyum, pasar ini sudah cukup. Sudahkah Anda menghitung berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan oleh aliansi? Zhao Hai tertawa getir. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ia lebih seperti seorang fanatik. Dia bersedia melakukan apapun untuk aliansi. Dibandingkan dengan Yale, kontribusi Zhao Hai terhadap aliansi terlalu kecil. Lupakan saja, kata Ibel sambil menatap Zhao Hai, hanya membuang-buang waktu berbicara dengan Anda tentang penyelesaian masalah. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja menyebutkan Kekaisaran Roson? Kota mana yang ingin kamu tuju? Kota Carson? Jika Anda pergi ke Carson City, saya sebenarnya tidak punya banyak koneksi. Itu adalah ibu kota kerajaan Roson. Ada berbagai macam orang di sana, dan tidak mudah untuk berbaur di sana. Namun, penguasa kota pelabuhan Kekaisaran Roson, kota Tianshui, adalah seseorang di aliansi. Jika Anda pergi ke kota Tianshui, Anda dapat menghubunginya. Dengan perlindungannya, semuanya tidak akan menjadi masalah. Zhao Hai tertegun sejenak. Dia tidak menyangka aliansi memiliki hubungan yang kuat dengan Kekaisaran Roson. Dia dengan cepat berkata, ceritakan padaku secara detail. Ibel mengangguk dan berkata, kota Tianshui adalah kota pelabuhan penting Kekaisaran Roson. Kota ini diperintah oleh keluarga bangsawan lama Kekaisaran Roson, keluarga Karche. Keluarga Karche sangat terkenal di Kekaisaran Roson. Banyak orang di keluarga mereka memegang posisi di Angkatan Darat dan Istana Kekaisaran Roson. Mereka memiliki pengaruh besar di wilayah Roson. Namun, hampir tidak ada yang mengingatnya. Alasan mengapa keluarga Karchi mempunyai prestasi saat ini adalah karena prestasi militer keluarganya. Itu adalah penyihir hitam dan prajurit kematian. Dapat dikatakan bahwa keluarga mereka dimulai dengan ilmu hitam. Masih banyak penyihir hitam di keluarga mereka. Mungkin karena warisan keturunan, tapi hanya ada sedikit bakat sihir lain di keluarga mereka. Mereka sebagian besar adalah talenta ilmu hitam, sehingga mereka juga bergabung dengan aliansi penyihir hitam. Saat ini, selain saya, keluarga mereka juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama aliansi penyihir hitam. Mereka telah memilih beberapa kursi senior dan dapat dikatakan sebagai tulang punggung aliansi penyihir hitam. Bahkan pembentukan aliansi penyihir hitam terkait erat dengan keluarga mereka. Bab 356 Keluarga Karchi Bagian 2. Zhao Hai tercengang. Dia tidak pernah mengira akan ada keluarga seperti itu di benua itu. Tidak buruk sama sekali. Ini sungguh tidak buruk bagi Zhao Hai. Dengan bantuan keluarga Karchi, dia yakin bahwa dia tidak akan menghadapi situasi di Kadipaten Versailles di Kekaisaran Roson. Zhao Hai mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan pergi ke kota Tianshui. Bagaimanapun, tujuan utamaku pergi ke kerajaan Roson adalah untuk berbisnis. Pergi ke sana pun sama saja. Kota Tianshui merupakan kota pelabuhan, sehingga usahanya harus dikembangkan. Lebih baik pergi ke sana. Oke, kata Ebel sambil tersenyum. Saya akan menulis surat kepada Anda sebentar lagi dan memberitahu keluarga Karchi tentang pria itu. Lalu, saya akan memberitahu mereka melalui aliansi. Anda akan baik-baik saja ketika pergi ke kota Tianshui. Kunjungi No. V.L.B.I.N. untuk pengalaman membaca novel terbaik. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, kata Zhao Hai sambil tersenyum. Jangan terlalu sopan, kata Ibel sambil tersenyum. Informasi yang Anda kirimkan dan anggur susu sangat membantu aliansi. Saya akan memberitahu aliansi. Terima kasih, kata Zhao Hai sambil tersenyum. Berikan aku peta markasmu di dataran. Saya akan mengatur seseorang untuk mengirimkan anggur susu dalam 2 hari. Jangan lupa untuk menginformasikan hal yang memalukan. Saya tidak akan pergi ke sana secara langsung. Aku akan pergi ke Kekaisaran Roson.
Kamu cukup sibuk, kata Ibel sambil tersenyum. Oke, aku akan menyelesaikannya sebentar lagi. Oh, aku akan memberi uang untuk membeli anggur itu, kalau aku tidak bisa memberikannya padamu. Zhao Hai tersenyum. Tidak perlu. Kami akan melakukannya sebagaimana kami melakukan bisnis. Saat wain susu diantar, Anda tinggal memberikan uangnya kepada pengantar. Anda tidak perlu memberikannya kepada saya sekarang. Ibel mengangguk dan melihat ke langit. Sudah larut. Datang dan makan di tempatku hari ini. Saya akan menghibur Anda dengan baik, tetapi Anda harus membayar anggurnya. Tidak masalah, aku akan membayar anggurnya. Jangan khawatir, Zhao Hai tertawa. Ibel segera memesan makan siang untuk disiapkan. Tentu saja harus dipersiapkan dengan baik. Ada banyak pelayan di rumah rumput musim semi, dan Ibel juga memiliki banyak anggota keluarga. Dia memiliki 6 istri dan beberapa anak. Selain beberapa pelayan, ada ratusan orang di ruang dalam rumah rumput musim semi. Ada banyak penjaga di halaman rumah Ibel. Pengusaha besar seperti dia harus menyewa penjaga. Banyak orang yang menginginkan hartanya, sehingga dia harus melakukan pekerjaannya. Zhao Hai dan yang lainnya sedang makan siang di rumah Ibel. Ibel memperkenalkan putranya kepada Zhao Hai. Ibel memiliki 3 putra, 4 putri, dan 1 anak. Namun, anak-anaknya semuanya masih kecil. Yang tertua baru berusia 14 tahun dan belum bisa mengurus semuanya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Ibel telah sepenuhnya memperlakukan Zhao Hai sebagai miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan memperkenalkan keluarganya kepada Zhao Hai. 2 bunga mekar, 1 untuk masing-masing bunga. Zhao Hai tidak mengatakan apapun kepada Ibel. Semuanya berjalan lancar. Bagaimanapun, keduanya tergabung dalam organisasi yang sama dan memiliki hubungan kerja sama. Hubungan mereka secara alami baik. Namun, pertemuan Rian dengan kepala keluarga Iksa tidak berjalan mulus. Di pagi hari, setelah Zhao Hai dan yang lainnya pergi, Rian juga keluar dari hotel, naik kereta sendiri, dan pergi ke rumah Marquis bersama para pengikutnya. Wilayah kedua keluarga tidak jauh dari satu sama lain. Meski tidak memiliki persahabatan yang mendalam, mereka tetap memiliki banyak koneksi. Oleh karena itu, sesampainya di kota Sartu, Rian harus berkunjung. Kali ini, demi memudahkan Rian bepergian, Ivan sudah menyiapkan banyak hadiah untuknya sebelum mereka berangkat. Hadiah-hadiah ini ditempatkan secara terpisah, dan diberikan kepada siapapun yang mereka lihat. Ivan juga sudah menyuruh Laki untuk mengurus hal-hal tersebut, sehingga Rian tidak perlu mengkhawatirkannya. Rian duduk di gerbong dan perlahan berjalan ke kediaman The Viscount. Kediaman Viscount jauh lebih megah daripada rumah rumput musim semi. Dinding halaman tingginya lebih dari 3 meter, dan tinggi gerbangnya lebih dari 4 meter. Ada 4 penjaga berdiri di luar gerbang, 2 di setiap sisi. Lambang keluarga Iksa tergantung di gerbang. Itu adalah kuda berlari yang tampan. Begitu kereta Rian berhenti di depan rumah tuan kota, seorang pelayan segera mendatanginya dan membungkuk ke kereta Rian. Selamat datang, Putri Rian. Setelah mengatakan itu, dia memimpin kereta langsung menuju kediaman The Viscount. Begitu kereta memasuki Menshan, seorang pria muda keluar dari rumah. Pemuda ini tampak berusia 20-an, dengan sepasang mata berbentuk buah persik yang sepertinya terus-menerus mengeluarkan listrik. Dia mengenakan jubah bangsawan, rambutnya disisir rapi, dan matanya memakai kacamata. Wajahnya sedikit pucat. Pria ini adalah pewaris pertama keluarga Iksa, Fernand Iksa. Tuan muda Fernande ini sangat terkenal di Sartu, bukan karena bakatnya yang besar, tapi karena sifatnya yang berubah-ubah. Meski Tuan muda Fernande baru berusia 22 tahun, ia memiliki lebih dari 20 selir di rumahnya, termasuk istrinya. Dikatakan juga bahwa dia memiliki setidaknya 7 wanita simpanan. Di kota Sartu, kisah cintanya bisa dituangkan dalam sebuah buku. Hari ini, ketika Fernando mendengar dari pelayannya bahwa Rian, nona muda dari keluarga Versailles, sedang berkunjung, dia sangat gembira sehingga dia bergegas keluar untuk menyambutnya. Ia pernah mendengar bahwa wanita muda dari keluarga Versailles ini adalah sosok romantis yang memiliki hubungan ambigu dengan banyak tuan muda kaya di kota Casar. Apalagi wanita muda ini sangat menyukai sosok romantis. Fernando menganggap dirinya adalah sosok yang romantis, bagaimana bisa ia melepaskan kesempatan untuk dekat dengannya? Ketika Rian turun dari gerbong, Tuan muda Fernande sudah berada di samping gerbong.
Melihat penampilan Rian yang seperti bunga, Fernande tidak bisa menahan rasa gatal di hatinya. Dia segera pergi menyambutnya. Saya minta maaf atas keterlambatan sambutan dari Fernande, putri cantik Rian. Rian memandang Fernando dan berkata, "Kuat, kamu terlalu baik, Tuan Muda Fernande. Rian tidak akan berani menyalahkanmu." Fernande memandang Rian, dan hatinya semakin gatal. Namun, dia tidak bertindak terlalu tidak sopan. Dia hanya tersenyum pada Rian dan berkata, "Putri, silakan masuk. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu ayah. Saya yakin ayah akan segera kembali." "Beraninya aku merepotkanmu, tuanku?" "Tolong," kata Rian sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dengan lembut. Fernando tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia segera mengulurkan tangan dan memegang tangan Rian, dan mereka masuk ke dalam mansion. Jili dan yang lainnya segera mengikuti di belakang dengan hadiah di tangan mereka. Namun, mereka juga mengetahui temperamen wanita muda ini, jadi tidak ada yang bersuara dan hanya mengikuti dengan diam. Keduanya segera tiba di ruang tamu rumah The Viscount. Ruang tamu didekorasi dengan sangat mewah. Ada 6 pelayan berdiri di ruang tamu. Ketika mereka melihat Fernande dan yang lainnya masuk, mereka semua sibuk. Mereka mengambil handuk panas untuk membersihkan tangan, memberinya coas panas, dan menyalakan perapian di dalam rumah. Dengan berat hati Fernando melepaskan tangan Rian dan mempersilakannya duduk. Lalu dia berkata, "Saya minta maaf atas kunjungan mendadak yang mulia. Apakah Istana Putri baru saja lewat atau ada sesuatu yang perlu kamu tangani?" Rian tersenyum dan berkata, "Saya baru saja lewat. Saya pergi ke Kekaisaran Roson untuk belajar, tetapi ayah saya mengkhawatirkan saya dan meminta saya bepergian dengan Viscount di Kadipaten. Viscount ingin datang ke sini untuk berbicara dengan Ibel, jadi aku datang mengunjungi Paman Robbie dan memberimu hadiah kecil yang disiapkan ayahku untukmu." Begitu, kata Fernando, sang putri akan pergi ke Kekaisaran Roson untuk studinya. Perjalanannya panjang dan sulit, dan sekarang sedang musim dingin. Mengapa Grand Duke memilih waktu ini untuk mengirim sang putri ke Kekaisaran Roson? Jika kita berangkat sekarang, kita akan tepat waktu untuk memulai masa jabatan baru di Kekaisaran Roson. Kita tidak akan sampai kalau terlambat, kata Rian sambil tersenyum.